Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ramadan, perwakilan dari FRI 027. Kali ini kita akan mempresentasikan panel report dari APSI yang telah kita susun. Next. Yang pertama ada studi kasus, yaitu PT Sinar Health adalah sebuah pabrik memproduksi alat bantu kesehatan, yaitu 3-in-1 Vacuum Container. Alat bantu tersebut merupakan tempat penyimpanan giga palsu yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu kebersihan, keamanan, dan fitur lainnya menjadi keunggulan produk tersebut dibandingkan produk yang sudah ada di pasaran. Sinar Health membuat tim pengembangan sistem teknologi untuk merancang sistem teknologi akan mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Sehingga tugas kali ini adalah untuk memberikan tugas kepada tim pengembang sistem untuk merancang sistem dalam mendukung tujuan proses bisnis di dalam suatu perusahaan. Baik. Tujuan perancang sistem yaitu untuk membuat sistem pada perusahaan lebih inovatif dan untuk mempermudah dalam tujuan bisnis di perusahaan sehingga dapat mencapai visi dan misi. Yang kedua itu adalah manfaat perancangan sistem, yaitu untuk mempermudah dalam tujuan bisnis seperti melihat atau mengolah data material atau data bill of BOM atau data employee dan melakukan transaksi-transaksi terhadap pengguna agar dapat menggunakan teknologi tersebut dengan mudah. Next. Nah, berikut adalah kebutuhan sistem proses bisnis kami rancang untuk kebutuhan perancangan sistem pada perusahaan kami adalah untuk mencatat dan melihat apa saja proses yang ada di perusahaan seperti production, dan finance. Nah, untuk bisa dilihat tabelnya di sebelah kanan, yaitu yang pertama ada production operator sebagai berikut rangkaiannya. Lalu ada procurement, lalu ada production, warehouse, dan finance. Nama saya Dana Aliza Rahmat. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai desain sistem. Desain merupakan data-data yang telah didefinisikan sebelumnya sehingga menghasilkan 3 tabel di atas yang telah dinormalisasi pertama dan normalisasi kedua atau 1NF dan 2NF. Nah, database yang dibutuhkan untuk perancangan sistem juga termasuk desain sistem yang ditampilkan pada layar. Bahwa di sini ada terdapat 4 diagram. Yang pertama adalah use case diagram, atau kita bisa melihatnya di sini. Use case diagram merupakan gambaran model bisnis atau model proses bisnis di mana ada satu perspektif, yaitu perspektif pengguna sistem, atau di sini adalah aktor, di mana aktor ini menanggapi sebuah proses bisnis proses, yaitu administration sistem untuk seorang admin. Selanjutnya, kami juga mendefinisikan dengan activity diagram atau aktivitas apa sih yang terjadi dalam sebuah sistem. Contohnya adalah ketika production staff dengan sistem. Production staff ini harus login, menginputkan password dan username. Ketika password itu benar, maka sistem membawa production staff ke display main menu. Nah, ketika production staff ingin menampilkan material production MPS, maka production staff ngeklik dan sistem akan mengarahkan pada tampilan MPS tersebut. Selanjutnya adalah kelas diagram, di mana kelas diagram ini merupakan struktur dari sistem tapi dari segi perspektif kelas gitu, di mana contohnya adalah employee itu akan terdiri dari divisi-divisi. Nah, nanti untuk menampilkan gaji-gajinya itu bisa dipanggil dari divisi dan employee ID. Contoh lainnya adalah untuk procurement. Procurement ini nanti akan menjadikan input pada procurement transaction, dan nanti procurement transaction ini akan menjadi input untuk receipt. Nah, yang terakhir adalah sequence diagram, di mana diagram ini menggambarkan sebuah aktivitas atau kolaborasi dari kelas diagram yang di atas, yang telah kita definisikan sebelumnya, kelas-kelas, yaitu misalnya contohnya adalah MPS ini dan production staff, di mana nanti kelas-kelasnya itu akan berinteraksi dengan objek, begitu.
Selanjutnya adalah desain interface. Setelah kita menentukan bagaimana tadi desain sistem itu dibuat, selanjutnya adalah mendesain bagaimana visualisasi atau gambaran yang nantinya sistem ini akan running atau bekerja. Contohnya di sini ada desain interface untuk login page, di mana di sini ada logo dari perusahaan yaitu PT Sinar Jaya, ada input untuk username, ada input untuk password, dan tombol submit atau login. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan dilanjut untuk rekan saya. Terima kasih. Nama saya Anastasia Mendra Putri. Berikutnya terdapat source code dari perusahaan kami, di mana terdapat pada gambar berikut. Di mana gambar berikut itu terdapat jaringan login. Next, di sini terdapat contoh hasil web gambar home dari aplikasi kami. Nah, untuk detailnya saya akan menjelaskan di akhir presentasi. Di sini terdapat referensi yang kami gunakan itu dari modul praktik analisis rancangan sistem informasi dari laboratorium NCIS. Nah, saya akan menunjukkan demo aplikasi di website-nya. Nah, di sini terdapat halaman utama atau halaman home. Lalu saya akan masukkan username saya dengan Finance AMP dengan password 123456. Login. Nah, ini terdapat halaman home dari Finance, yaitu ada jurnal, procurement transaction, salary, dan design. Nah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.